Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Salam dengan NIM D0224043. Di sini saya akan menjelaskan paper saya, yaitu berjudul Analisis Jaringan Sosial pada Pola Interaksi Mahasiswa Berdasarkan Waktu Aktivitas Komunikasi dalam Grup Chat menggunakan pendekatan Social Network Analysis. Nah, di pertemuan sebelum itu saya sudah menjelaskan dari bab 1 hingga bab 3. Nah, sekarang di video kali ini saya akan menjelaskan dari bab 4 sampai bab 5, yaitu tentang hasil pembahasan serta penutupnya, kesimpulan dan saran. Nah, sebelumnya saya sudah menambah abstrak di bagian sininya. Langsung saja kita masuk ke bab 4-nya. Nah, di sini yang pertama ada struktur jaringan. Struktur jaringan digunakan untuk menggambarkan pola hubungan dan interaksi antar anggota dalam grup chat mahasiswa berdasarkan waktu aktivitas komunikasi. Analisis struktur jaringan dilakukan dengan menggunakan pendekatan SNA dengan bantuan perangkat Dona GP. Visualisasi jaringan bertujuan untuk menunjukkan tingkat keterhubungan antar aktor, pola penyebar informasi, serta aktor yang berperan aktif dalam komunikasi. Pada penelitian ini, struktur jaringan dianalisis berdasarkan 3 periode waktu, yaitu pagi, siang, dan malam, sehingga dapat diketahui perbedaan pola interaksi yang terjadi pada masing-masing waktu. Nah, di sini yang pertama ada struktur jaringan waktu pagi. Analisis struktur jaringan pada waktu pagi dilakukan untuk mengetahui pola interaksi mahasiswa dalam grup chat dalam rentang waktu pagi hari. Pada periode ini aktivitas komunikasi cenderung lebih rendah dibandingkan waktu lainnya karena sebagian anggota belum aktif berpartisipasi dalam percakapan. Interaksi yang terjadi umumnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai waktu, jadwal perkuliahan, kehadiran dosen, serta informasi akademik yang diperlukan sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. Hasil visualisasi jaringan komunikasi mahasiswa pada waktu pagi menggunakan aplikasi GP dapat dilihat pada gambar 4.1 ini, atau gambar di bawah ini. Pembahasan itu berdasarkan hasil visualisasi jaringan komunikasi pada waktu pagi, terlihat bahwa aktivitas interaksi antar mahasiswa masih relatif rendah. Dari total 20 anggota yang diamati, hanya beberapa aktor yang terlibat aktif dalam komunikasi, sedangkan sebagian besar anggota lainnya belum menunjukkan interaksi yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi pada pagi hari cenderung terbatas dan hanya melibatkan anggota tertentu yang membutuhkan maupun memberi informasi terkait kegiatan perkuliahan. Pada jaringan terbentuk awal terlihat sebagai aktor yang aktif mengajukan pertanyaan terkait perkuliahan, seperti kehadiran dosen dan informasi pelaksanaan kelas. Sementara itu, Naya berperan sebagai sumber informasi utama yang memberikan jawaban maupun informasi kepada anggota lainnya. Selain Naya, Nashwa, Aldi, dan Saki juga turut berpartisipasi dalam memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang muncul di grup. Nah, struktur jaringan pada waktu pagi menunjukkan pola komunikasi yang terpusat pada beberapa aktor tertentu. Hal ini terlihat dari banyaknya hubungan yang mengarah pada aktor-aktor aktif, sementara sebagian besar anggota lainnya masih berada dalam posisi pasif dan belum terhubung secara langsung dalam jaringan komunikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas komunikasi pada waktu pagi masih bersifat terbatas dan tingkat partisipasi anggota yang relatif rendah dibandingkan periode waktu lainnya. Nah, selanjutnya itu ada struktur jaringan waktu siang. Analisis struktur jaringan pada waktu siang dilakukan untuk mengetahui pola interaksi mahasiswa setelah kegiatan perkuliahan berlangsung. Pada periode ini, aktivitas komunikasi mulai meningkat karena banyak mahasiswa yang saling bertukar informasi mengenai tugas, materi perkuliahan, kehadiran dosen, serta informasi akademik lainnya. Interaksi yang terjadi tidak hanya melibatkan beberapa aktor utama, tetapi juga mulai melibatkan anggota lain yang memberikan tanggapan maupun meminta informasi. Hasil visualisasi jaringan komunikasi mahasiswa pada waktu siang menggunakan aplikasi GP dapat dilihat pada gambar 4.2. Nah, ini dia gambarnya. 4.2. Pembahasannya itu
Berdasarkan hasil visualisasi jaringan komunikasi pada waktu siang, terlihat bahwa tingkat interaksi antara mahasiswa mengalami peningkatan dibandingkan waktu pagi. Hal ini ditunjukkan oleh bertambahnya jumlah hubungan antar aktor serta semakin banyak anggota yang terlibat dalam proses komunikasi. Interaksi yang terjadi pada umumnya berkaitan dengan pembahasan tugas perkuliahan, materi yang telah disampaikan oleh dosen, serta informasi yang mengenai kehadiran dan aktivitas perkuliahan. Pada jaringan yang terbentuk, Aldi, Nashwa, dan Kiki terlihat sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi. Ketiga aktor tersebut menjadi pusat komunikasi karena banyak anggota yang mengarahkan pertanyaan maupun menerima informasi dari mereka. Sementara itu, David, Setia, dan Aul berperan sebagai aktor yang aktif mengajukan pertanyaan terkait kegiatan akademik. Selain itu, Zaki, Khairi, Maya, dan Marwa turut berpartisipasi dengan memberikan tanggapan terhadap informasi yang dibagikan. Meskipun terdapat beberapa anggota yang belum aktif berinteraksi, struktur jaringan pada waktu siang menunjukkan pola komunikasi yang lebih berkembang dibandingkan waktu pagi. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pertukaran informasi akademik setelah perkuliahan berlangsung mampu meningkatkan intensitas komunikasi antar guru. Selanjutnya itu ada struktur jaringan pada waktu malam. Analisis struktur jaringan pada waktu malam dilakukan untuk mengetahui pola interaksi mahasiswa pada periode dengan tingkat aktivitas komunikasi tertinggi. Pada waktu malam, anggota grup cenderung lebih aktif berdiskusi dan bertukar informasi terkait kegiatan perkuliahan yang pada hari berikutnya. Topik yang sering dibahas meliputi jadwal perkuliahan, tugas, ruang kelas, metode pembelajaran, serta berbagai informasi akademik lainnya. Tingginya kebutuhan informasi menyebabkan lebih banyak anggota yang terlibat dalam komunikasi sehingga jaringan yang terbentuk menjadi lebih kompleks dibandingkan waktu pagi dan siang. Hasil visualisasi jaringannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan hasil visualisasi jaringan komunikasi pada waktu malam, terlihat bahwa tingkat interaksi antar mahasiswa mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan waktu pagi dan siang. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya hubungan yang terbentuk antar anggota serta banyak aktor yang terlibat dalam proses komunikasi. Jaringan yang terbentuk menunjukkan pola komunikasi yang lebih kompleks dengan tingkat keterhubungan yang lebih tinggi. Pada periode ini, Aldi, Nashwa, dan Naya terlihat sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi. Ketiga aktor tersebut menjadi pusat komunikasi yang karena banyak anggota yang berinteraksi dan memperoleh informasi dari mereka. Selain itu, Aul, David, Setia, Murphy, dan Intan berperan sebagai aktor aktif yang mengajukan pertanyaan terkait kegiatan akademik pada hari berikutnya. Sementara itu, anggota lain seperti Saki, Khairi, Maya, Marwa, Agnes, Alan, dan Eric turut berpartisipasi dalam memberikan tanggapan maupun memperkuat aliran informasi dalam jaringan. Struktur jaringan pada waktu malam menunjukkan tingkat partisipasi anggota yang lebih tinggi dibandingkan periode waktu lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa malam hari merupakan waktu yang paling aktif untuk pertukaran informasi akademik di dalam grup chat mahasiswa dengan meningkatkan jumlah interaksi dan keterhubungan antar anggota. Proses penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan menjangkau lebih banyak aktor dalam jaringan. Selanjutnya itu ada centrality. Degree centrality digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan suatu aktor dalam jaringan. Nilai degree menunjukkan jumlah hubungan yang dimiliki oleh setiap aktor dengan aktor lainnya. Semakin tinggi nilai degree-nya dimiliki, maka semakin aktif aktor tersebut dalam proses komunikasi dan pertukaran informasi. Pada penelitian ini, analisis degree centrality dilakukan untuk mengidentifikasi aktor yang memiliki tingkat interaksi tertinggi pada waktu pagi, siang, dan juga malam. Yang pertama ada degree centrality untuk waktu pagi. Pada waktu pagi dilakukan analisis degree centrality pada waktu pagi dilakukan untuk mengetahui aktor yang memiliki tingkat kecenderungan tertinggi dalam jaringan komunikasi mahasiswa. Nilai degree-nya menunjukkan bahwa jumlah hubungan yang dimiliki oleh setiap aktor terhadap aktor lainnya dalam jaringan. Semakin tinggi nilai degree yang dimiliki, maka semakin aktif aktor tersebut dalam proses komunikasi dan pertukaran informasi. Hasil perhitungan degree centrality pada waktu pagi menggunakan aplikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini. Berdasarkan hasil perhitungan degree centrality pada waktu pagi, diketahui bahwa Aul dan Naya memiliki nilai degree tertinggi yaitu sebesar 8.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua aktor tersebut memiliki jumlah hubungan terbanyak dibandingkan anggota lainnya. Dalam jaringan komunikasi, tingginya nilai degree yang dimiliki awal menunjukkan bahwa aktor tersebut aktif mengajukan pertanyaan kepada anggota lain, sedangkan naya berperan sebagai sumber informasi utama yang memberikan jawaban dan informasi kepada anggota grup. Oleh karena itu, kedua aktor tersebut dapat dianggap sebagai pusat komunikasi pada periode waktu pagi. Selain itu, Nashua, Aldi, dan Saki memiliki nilai degree sebesar 4 yang menunjukkan bahwa ketiga aktor tersebut juga berpartisipasi dalam komunikasi meskipun tingkat keterhubungannya masih berada di bawah Al dan Naya. Adapun anggota lainnya memiliki nilai degree sebesar 0 karena tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas komunikasi pada waktu pagi. Nah, selanjutnya ada degree center itu waktu siang. Nah, kita dapat dilihat langsung gambarnya di sini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan degree centrality, pada waktu siang diketahui bahwa Aldi dan Nashua memiliki nilai degree tertinggi yaitu sebesar 9. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua aktor tersebut memiliki jumlah hubungan terbanyak dibandingkan anggota lain dalam jaringan komunikasi. Tingginya nilai degree-nya yang dimiliki Aldi dan Nashua menunjukkan bahwa keduanya berperan sebagai pusat penyebaran informasi serta menjadi aktor yang paling sering berinteraksi dengan anggota lainnya. Selain itu, Kiki memiliki nilai degree sebesar 8 yang menunjukkan bahwa aktor tersebut juga memiliki tingkat keterhubungan yang tinggi dalam jaringan. Sementara itu, David, Setia, dan Awal memiliki nilai degree sebesar 6 yang menunjukkan bahwa mereka cukup aktif dalam proses komunikasi, terutama dalam mengajukan pertanyaan dan memperoleh informasi terkait kegiatan akademik. Nah, aktor Dasaki, Khoirimai, dan Marwa memiliki nilai degree sebesar 2 yang menunjukkan bahwa mereka tetap berpartisipasi dalam komunikasi meskipun tingkat keterhubungannya lebih rendah dibandingkan aktor lain. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi pada waktu siang lebih merata dibandingkan waktu pagi karena melibatkan lebih banyak anggota dalam proses pertukaran informasi. Nah, selanjutnya di waktu malam. Nah, ini adalah gambarnya. Berdasarkan hasil perhitungan degree centrality pada waktu malam, diketahui bahwa Aldi memiliki nilai degree tertinggi yaitu sebesar 14. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Aldi merupakan aktor yang memiliki jumlah hubungan terbanyak dengan anggota lain dalam jaringan komunikasi. Tingginya nilai degree menunjukkan bahwa Aldi berperan sebagai pusat komunikasi dan menjadi salah satu sumber informasi utama pada waktu malam. Nah, selain Aldi itu ada yang Nashua yang sebesar 12 dan Kiki memiliki nilai degree itu sebesar 11. Selanjutnya ada Naya memiliki 9 dan Awal memiliki 8 nilai degree-nya. Sedangkan yang lain ada David, Setia, Murphy, dan Intan memiliki nilai degree sebesar 6. Nah, ada pun Zaki, Khoirimaya, Marwa, Agnes, Alan, dan Erik memiliki degree sebesar 2. Secara keseluruhan, hasil degree centrality pada waktu malam menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi lebih tinggi dibandingkan waktu pagi dan siang. Nah, selanjutnya ada between centrality. Between centrality merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui peran suatu aktor sebagai penghubung atau perantara dalam jaringan komunikasi. Nilai between centrality menunjukkan seberapa sering suatu aktor berada pada jalur terpendek yang menghubungkan aktor lainnya. Semakin tinggi nilai between-nya yang dimiliki, maka semakin besar pula peran aktor tersebut dalam menghubungkan aliran informasi dari antar anggota jaringan. Pada penelitian ini, analisis between centrality dilakukan untuk mengidentifikasi aktor yang berperan sebagai jembatan komunikasi pada waktu pagi, siang, maupun malam. Nah, untuk waktu pagi itu kita bisa lihat gambarnya pada sini. Nah, berdasarkan hasil pertemuan between centrality pada waktu pagi, diketahui bahwa Awal dan Naya memiliki nilai between tertinggi yaitu 0,005. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua aktor tersebut memiliki peran sebagai penghubung dalam jaringan komunikasi maksudnya pada periode pagi. Nah, adapun Nashua, Aldi, dan Saki memiliki nilai between centrality sebesar 0 yang menunjukkan bahwa ketiga aktor tersebut tidak berperan sebagai perantara utama dalam jalur komunikasi jaringan meskipun tetapi
tetap berpartisipasi dalam komunikasi. Posisi mereka tidak menjadi penghubung utama antar aktor lain dalam jaringan pada waktu pagi. Nah, terus ada between centrality pada waktu siang. Gambarnya itu seperti ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungannya diketahui bahwa Aldi dan Nashwa memiliki nilai bitwins tertinggi yaitu sebesar 0,013333. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua aktor tersebut memiliki peran penting sebagai penghubung dalam jaringan komunikasi mahasiswa. Aldi dan Nashwa sering menjadi perantara dalam penyebar informasi sehingga banyak jalur komunikasi yang melewati kedua aktor tersebut. Selain itu ada Kiki yang memiliki nilai bitwins sebesar 0,1, 0,0100. Nah, ada juga David dan Setio dan Setawal memiliki bitwins 0,005556 yang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kontribusi sebagai penghubung meskipun perannya tidak sebesar Aldi, Nashwa dan juga Kiki. Selanjutnya ada di waktu malam, ini sewaktu malam. Gambarnya itu seperti ini. Nah, dari gambar tersebut diketahui bahwa Aldi memiliki nilai bitwins tertinggi yaitu sebesar 0,049725. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Aldi memiliki peran paling besar dalam penghubung dalam jaringan komunikasi mahasiswa. Banyak jalur komunikasi antar anggota yang melewati Aldi sehingga aktor tersebut menjadi pusat penyebar informasi pada periode waktu malam. Selain Aldi, ada juga Nashwa yang memiliki nilai bitwins itu sebesar 0,034127 dan Kiki sebesar 0,27175. Nah, dan sementara itu juga ada Awal dan juga Naya yang memiliki nilai bitwins masing-masing sebesar 0,2040452 dan 0,017307 yang menunjukkan bahwa keduanya turut berperan dalam menghubungkan aliran informasi antar anggota grup. Nah, ada juga Setio, Murphy, David, dan Intan memiliki bitwins yang lebih rendah, namun tetap berkontribusi sebagai penghubung dalam beberapa jalur komunikasi. Nah, selanjutnya ada closeness centrality. Closeness centrality merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kedekatan suatu aktor dengan seluruh aktor lainnya dalam jaringan komunikasi. Nilai closeness centrality menunjukkan seberapa cepat suatu aktor dapat menjangkau aktor lainnya melalui jalur komunikasi yang tersedia. Semakin tinggi nilai closeness yang dimiliki, maka semakin dekat posisi aktor tersebut dengan anggota lain dalam jaringan sehingga proses penyebaran maupun penerima informasi dapat berlangsung lebih cepat. Pada penelitian ini, analisis closeness centrality dilakukan untuk mengidentifikasi aktor yang memiliki akses komunikasi paling efektif pada waktu pagi, siang, dan juga malam. Nah, kalau pertama itu closeness centrality waktu paginya. Contohnya seperti ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungannya, diketahui bahwa Awal dan Naya memiliki nilai closeness tertinggi yaitu 1,0. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua aktor tersebut memiliki tingkat kedekatan paling tinggi dengan anggota lainnya dalam jaringan komunikasi. Dengan posisi tersebut, Awal dan Naya dapat menjangkau maupun menerima informasi dari anggota lain dengan lebih cepat dibandingkan aktor lainnya. Sementara itu, Nashwa, Aldi, dan Saki memiliki nilai closeness sebesar 0,066667. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketiga aktor tersebut masih memiliki akses yang cukup baik terhadap anggota lainnya dalam jaringan, meskipun tingkat kedekatannya lebih rendah dibandingkan Awal dan juga Naya. Nah, kita masuk di waktu siangnya. Itu hasil closeness-nya seperti ini. Nah, berdasarkan hasil pertemuan closeness centrality pada waktu siang, diketahui bahwa David, Nashwa, Setio, Aldi, Kiki, dan Awal memiliki nilai closeness tertinggi yaitu sebesar 0,714286.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa keenam aktor tersebut memiliki posisi yang relatif dekat dengan anggota lain dalam jaringan sehingga mampu menjangkau maupun menerima informasi dengan lebih cepat. Tingginya nilai closeness yang dimiliki oleh Aldi, Nashwa, dan Kiki menunjukkan bahwa ketiga aktor tersebut tidak hanya aktif dalam komunikasi tapi juga berada pada posisi yang strategis dalam jaringan. Selain itu ada David, Seto, dan Awal yang berperan sebagai penanya yang aktif memiliki akses yang baik terhadap anggota lain sehingga proses pertukaran informasi dapat berlangsung secara efektif. Sementara itu, Marwa, Zaki, Khairi, dan Maya memiliki nilai closeness centrality sebesar 0,545455. Nilai tersebut menunjukkan bahwa posisi mereka relatif lebih jauh dibandingkan aktor lainnya sehingga membutuhkan lebih banyak jalur komunikasi yang untuk menjangkau seluruh anggota dalam jaringan. Nah, selanjutnya closeness centrality pada waktu malam. Gambarnya itu seperti ini. Nah, berdasarkan hasil pertemuan closeness centrality pada waktu malam, diketahui bahwa Aldi memiliki nilai closeness tertinggi yaitu sebesar 0,727. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Aldi memiliki tingkat kedekatan paling tinggi dengan anggota lain. Dalam jaringan komunikasi dengan posisi tersebut, Aldi dapat menjangkau maupun menerima informasi dari anggota lain dengan lebih cepat dibanding aktor lainnya. Selain itu ada Awal dengan nilainya itu 0,6667. Terus ada Kiki dan Nashwa masih memiliki nilai 0,61535. Selanjutnya ada David, Seto, Murphy, dan Inta memiliki nilai closeness sebesar 0,57149. Selain itu ada juga Naya yang memiliki nilai closeness 0,5333. Selanjutnya ada itu Khairi, Saki, Khairi, Maya, Marwa, Agnes, Alan, dan Erik itu sebesar 0,5000. Nah, secara keseluruhan hasil closeness centrality pada waktu malam menunjukkan bahwa komunikasi berlangsung lebih aktif dan melibatkan lebih banyak anggota dibandingkan waktu pagi dan siang. Tingginya nilai closeness yang dimiliki oleh Aldi menunjukkan bahwa aktor tersebut menjadi salah satu pusat komunikasi yang memiliki akses yang paling efektif terhadap seluruh jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis kelompok. Analisis kelompok dilakukan untuk menggunakan algoritma modularity pada aplikasi GPU untuk mengidentifikasi komunikasi yang terbentuk dalam jaringan komunikasi mahasiswa. Berdasarkan hasil perhitungan modularity kelas, jaringan komunikasi terbagi dalam beberapa komunitas dengan dua kelompok utama yang memiliki jumlah anggota paling banyak. Kelompok pertama itu yang terdiri atas Awal, Nashwa, Kiki, David, Intan, Zaki, Khairi, Agnes, dan Erik. Kelompok kedua terdiri atas Aldi, Naya, Setia, Murphy, Maya, Marwa, dan Jualan. Kedua kelompok tersebut menunjukkan bahwa interaksi yang lebih intens dibandingkan anggota lain dalam jaringan. Selain kelompok utama tersebut, terdapat ada beberapa anggota seperti Ade, Acar, Jumran, dan juga Rusna yang membentuk komunitas tersendiri karena memiliki tingkat interaksi yang paling rendah dan tidak terhubung secara langsung dengan anggota lain selama periode pengamatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa komunikasi siswa cenderung membentuk komunitas berdasarkan intensitas interaksi yang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran informasi dalam grup tidak berlangsung secara merata, tetapi lebih banyak terjadi dalam kelompok-kelompok yang memiliki hubungan komunikasi lebih aktif. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil SNE-nya yang dilakukan terhadap jaringan komunikasi pada mahasiswa, ditemukan bahwa pola komunikasi mengalami perubahan setiap periode waktu pengamatan. Pada waktu pagi aktivitas komunikasi cenderung lebih rendah. Pada waktu siang jumlah interaksi mulai meningkat karena adanya diskusi mengenai tugas, karya dosen, serta aktivitas perkuliahan yang sedang berlangsung. Sementara pada waktu malam terjadi peningkatan aktivitas komunikasi yang cukup signifikan karena anggota grup lebih aktif berdiskusi mengenai tugas, jadwal perkuliahan, ruang kelas, serta berbagai informasi yang lainnya. Nah, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi mahasiswa dalam grup tidak berlangsung secara merata, melainkan terpusat pada beberapa faktor utama yang berperan sebagai pusat informasi dalam
dan penghubung komunikasi. Serta temuan ini membuktikan bahwa analisis jaringan sosial dapat dilakukan untuk mengidentifikasi aktor-aktor penting yang memiliki peran strategi dalam proses komunikasi kelompok. Nah, di sini kita masuk ke bab 5, yaitu ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis social network analysis terhadap jaringan komunikasi mahasiswa menggunakan aplikasi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah struktur jaringan komunikasi mahasiswa bersifat semi terpusat, di mana aktivitas komunikasi lebih banyak terfokus pada beberapa aktor tertentu dibandingkan anggota lainnya. Tingkat aktivitas komunikasi juga mengalami perubahan pada periode waktu, yaitu pagi, siang, dan juga malam. Kita bisa baca di sini. Nah, metode SNA mampu mengidentifikasi aktor penting, pola komunikasi, serta struktur hubungan antar anggota grup mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk memahami dinamika komunikasi dalam suatu kelompok yang lebih mendalam. Nah, di sini ada sarannya, itu perlu peningkatan partisipasi anggota yang kurang aktif dalam komunikasi grup. Aktor sentral yang dapat dimanfaatkan sebagai media penyebar informasi yang lebih efektif. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih besar dan periode penguatan yang lebih panjang. Nah, untuk daftar pustakanya ini. Oke. Nah, di sini ada lampiran. Di sini ada data simulasi interaksi. Ini data age atau hubungan di waktu pagi. Ini di waktu siang, ini di waktu malam. Nah, ada daftar notnya, itu ada Ade, Adsan, Agnes, Alan, Aldi, Awal, David, Zaki, Erik, Intan, Jumbra, Khairi, Kiki, Marwa, Maya, Murti, Nashwa, Naya, Rusna, dan Yusuf. Totalnya itu ada 20 anggota grup. Nah, tabel centrality untuk waktu pagi ini, untuk waktu siang, serta untuk waktu malam. Nah, selanjutnya ada interpretasi data. Di waktu pagi itu, Awal dan Naya memiliki nilai degree sensitivity tertinggi sehingga menjadi aktor yang paling aktif dalam komunikasi pagi. Di waktu siang, Ali dan Nashwa memiliki nilai degree sensitivity tertinggi sehingga menjadi aktor yang paling aktif dalam komunikasi siang hari. Kita langsung masuk ke kesimpulan umumnya. Aktivitas komunikasi mahasiswa meningkat dari pagi, siang, hingga malam hari. Terdapat beberapa aktor sentral yang memiliki peran penting dalam penyebar informasi, terutama Aldi, Nashwa, Awal, dan juga Naya. Struktur jaringan komunikasi tidak merata karena interaksi lebih terpusat pada beberapa anggota tertentu. Dan SNA berhasil mengidentifikasi aktor dominan, pola komunikasi, dan hubungan anggota dalam grup mahasiswa. Nah, di sini ada deskripsi grafik jaringan. Nah, demikianlah yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.